Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan hari ini Minggu 29 Januari 2023, kita berjumpa kembali dalam kebersamaan kita, dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini minggu keempat setelah Epifanias. Inilah minggu kita yang terakhir, minggu Epifanias dan setelah Epifanias. Dan setelah minggu ini, kita akan memasuki minggu Septuagesima atau minggu-minggu Pasion, minggu-minggu sengsara, di mana arah perjalanan hidup kita difokuskan ke salib Yesus. Dan kita mencoba menghadirkan penderitaan Yesus di dalam kehidupan kita, sembari kita mencoba menghayatinya dan merefleksikannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum memasuki minggu-minggu Pasion, ada baiknya kita pastikan pengenalan kita akan Tuhan Allah yang telah menyatakan dirinya di minggu-minggu Epifanias dan setelah Epifanias telah kita miliki. Dan hari ini minggu keempat setelah Epifanias, kita kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Dan mari pastikan Bapak Ibu, penyataan Tuhan melalui hikmat-Nya, melalui kekuatannya akan menyempurnakan pengenalan kita akan Tuhan. Siapa Tuhan yang kita percayai, siapa Yesus yang kita ikuti di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita akan membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini, minggu keempat setelah Epifanias, dari kitab Ayub pasal 12 ayat 13 sampai 25. Mari Bapak Ibu, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang memungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan, dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa,
lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Bapak Ibu, saya juga akan membacakan dalam bahasa Batak buku Job bidu 12 ayat 10 tolu rodi 25 hujah hadihi tadi doksonon. Madapot di bana habisuhon dot hagogon, di bana do panuturion dohot panibangon, idama ibana mangarupakon gabedang bedapot paulion, ibana makurukon sadabawa gabedang adong natuk paluahon, idama ibana maniopi aik gabe marsik luhut nai, ibana buse palu kason gabe marbalik tano di bahen, madapot di bana do hagogon dot hapatason, guru di bana jol manalilu dot na mangaliluhon, ibana manugihon aka panuturi hira tabat-taban jala maoto aka panguhumi di bahen, ibana makar hari uhum roha-roha niaka raja, jala di hohoson rate tugoting nasida, ibana manugihon aka malim bahen tabat-taban, jala ditinggakon tutano halak na marhuaso, ibana mangusat pamulungon sian halak na pirtahak, jala dibuat panuturion sian halak na tua-tua, ibana mangusehon haleyaon tua karaja, jala dipaholdur hogos ni halak na begu, ibana papatarhon aka nabuni sian hahulomon, jala dibuat do tu hatiuron linggoman ni hamatean, ibana pati bulhon aka bangso, jala diago muse, ibana paraton aka bangso jala dipaudar muse, ibana mangucat roha si naka partogi ni bangso di tanoon, jala dililuhon nasida di halongonan swadadalan, jadi dadap-dadap nasida di hahulomon somarhati uron, jala rabat-rabat nasida di bahen songon halak na mabuk. Demikian firman Tuhan, Allah sumber kekuatan dan hikmat. Debata harorowan di gogo dohot bisuk. Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, salam Epifanias. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita ditibakan di minggu terakhir setelah Epifanias. Sembari kita pastikan kita bersiap-siap minggu depan memasuki minggu Pasion yang diawali dengan minggu Septuagesima. Satu pertanyaan Bapak Ibu memasuki nas renungan kita di ibadah minggu hari ini. Apakah yang dimaksud dengan sukses? Ahado pangalapation ni hata na sukses. Bapak Ibu, berbagai sudut pandang, berbagai pemahaman tentang sukses. Namun kita mau menyimpulkan dan sekaligus menjadi titik acuan, bahan acuan kita. Sukses ialah menikmati hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sukses artinya menikmati zona nyaman sejati. Sukses artinya menikmati kebahagiaan sejati. Bapak Ibu, ada berbagai cara, berbagai jalan yang ditempuh oleh banyak orang untuk menjadi sukses. Ada orang
yang menuntut ilmu setinggi-tingginya, yang mengejar karier setinggi-tingginya, yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya katanya untuk menjadi sukses. Tetapi ketika mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, ternyata mereka tidak sukses. Mereka tidak menikmati apa yang mereka peroleh seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka hanya berada di zona nyaman yang palsu. Kebahagiaan mereka juga kebahagiaan yang palsu. Hidup ini bagi mereka bagaikan sandiwara, bagaikan kepura-puraan yang tidak pernah sampai kepada rasa nikmat, menikmati hidup yang sesungguhnya, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ada seorang bapa di satu daerah, di satu tempat. Dia tergolong orang yang terpandang, orang kaya, punya banyak harta, punya banyak keturunan, punya nama besar. Semua orang memandang dia sebagai orang yang sukses. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu hari si bapak ini mengambil sikap untuk meninggalkan semua yang dia miliki. Dia tinggalkan semuanya dan dia pergi melakukan perjalanan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bapak Ibu, semua orang terkejut. Semua orang tidak bisa memahami ada apa dengan si bapak ini. Apakah yang dia lakukan tidak salah? Lalu ketika ada orang yang bertemu dengan dia, pertanyaan pun segera menghujani si bapak ini. Kok bapak meninggalkan kehidupan bapak yang sudah mapan? Apa alasan bapak untuk pergi? Apa tujuan bapak untuk pergi? Lalu si bapak berkata, saya yang punya kehidupan saya. Saya yang tahu persis apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Satu hal yang boleh saya katakan ialah saya tidak bahagia. Orang lain mungkin melihat saya sukses. Orang lain mungkin melihat saya berhasil. Orang lain mungkin melihat saya bahagia. Tetapi sebenarnya saya tidak bahagia. Saya tidak pernah melihat saya orang yang sukses. Dan saya sesungguhnya tidak menikmati hidup. Bapak Ibu, apa yang boleh kita lihat di sana? Ternyata kekayaan, harta, nama besar, keturunan tidaklah jaminan sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan. Lalu kita mau juga menegaskan Bapak Ibu dalam khotbah kita di pada minggu hari ini, bahwa kesuksesan hanya ada di dalam Tuhan. Kita boleh menikmati hidup ketika kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Zona nyaman hanya ada di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, penegasan seperti itulah sebenarnya yang mau kita lihat dalam kisah kitab Ayub ini. Bicara soal hidup yang sukses, hidup bahagia, jaminan hidup sukses, sebenarnya kisah kitab Ayub boleh menjadi contoh yang sangat konkret untuk kita. Bapak Ibu, tidak ada orang yang meragukan keberhasilan seorang Ayub kalau kita membaca seluruh kisah kitab Ayub yang 42 pasal. Ayub orang kaya.
Ayub punya banyak keturunan. Ayub punya nama besar. Lalu semua orang berkata, Ayub orang yang sukses. Apa yang terjadi dalam nas kita Bapak Ibu? Yang terjadi ialah semua orang, dan tidak luput juga sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu, dan sebenarnya termasuk dirinya sendiri berada di dalam pemahaman yang salah. Mereka memahami bahwa orang baik, orang saleh pasti diberkati oleh Tuhan. Dan sebaliknya, orang jahat, orang yang tidak saleh pasti dihukum oleh Tuhan. Lalu sepertinya mereka dengan pikirannya, dengan kekuatannya, boleh memastikan cara Allah berkarya. Ini yang salah Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah bisa dijangkau dengan akal, pikiran, rasio, dan kekuatan manusia. Allah bebas bertindak. Dan dalam kenyataannya sering sekali cara Allah bertindak tidak bisa dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, kita boleh memahami Tuhan, mengenal Tuhan, sejauh Tuhan berkenan memperkenalkan dirinya. Dan kita boleh mengenal Dia hanya dengan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat dunia ini, kekuatan dunia ini, kepintaran dunia ini tidak akan mampu menjangkau cara bertindak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebenarnya kisah kitab Ayub mau mengatakan, mari dengan segala kerendahan hati memohon pertolongan yang daripada Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat. Mengapa? Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan hikmat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, penegasan ini juga yang mau kita lihat dalam nas renungan kita hari ini, nas khotbah kita, Ayub 12, yang diawali dari ayat 13 sampai ayat 25. Di ayat 13, Bapak Ibu, kita boleh melihat ada sebuah statement, ada sebuah pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai sumber hikmat dan kekuatan. Itu sebabnya di ayat 13 dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dipertegas kembali di 13b, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bapak, Ibu, nas ini diawali dengan sebuah confession of faith. Diawali dengan sebuah pengakuan bahwa hanya Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan. Itu artinya Bapak, Ibu, nas ini mau mengajak semua pembaca, mari merendahkan diri, mari bersembah sujud di hadapan Tuhan, memohon hikmat dan kekuatan. Bapak, Ibu, apa itu hikmat? Hikmat sebenarnya adalah sebuah seni hidup untuk menata hidup yang indah. Hikmat sebenarnya adalah sebuah kemampuan, sebuah kualitas hidup untuk memilih jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan dan meninggalkan jalan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi bangsa Israel tidak ada keraguan. Hikmat hanya datang dari Tuhan Allah, hanya datang dari atas, bukan dari dunia ini. Kekuatan sebenarnya telah diberikan Tuhan kepada manusia.
Ketika Tuhan memberikan rohnya kepada manusia, roh adalah kekuatan Tuhan yang memampukan manusia untuk melakukan apa yang sudah dipilih dengan mengandalkan hikmat yang tadi. Maka sebenarnya hikmat dan kekuatan ini adalah sebuah kualitas hidup yang harus diperoleh oleh seseorang agar memperoleh hidup yang sukses, yang berhasil seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, di ayat 14 sampai 24 kita boleh melihat bagaimana hikmat dan kekuatan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan umat Israel, dalam kehidupan ciptaannya, dalam alam yang Tuhan ciptakan. Kita boleh membaca Bapak Ibu, begitu jelas hingga tidak ada alasan untuk meragukan hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan hadir, maka serta-merta hikmat dan kekuatannya berkarya di dalam kehidupan ciptaannya. Bapak Ibu, kita boleh melihat dalam nas ini bahwa hikmat dan kekuatan Tuhan begitu nyata dalam segala aspek kehidupan manusia. Kekuatan hikmat Tuhan juga hadir dalam aspek alam, politik, sosial, agama, semua aspek kehidupan manusia berada di dalam hikmat dan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya ayat 25 sebenarnya bagaikan sebuah kesimpulan yang mengatakan kalau tidak memiliki hikmat dan kekuatan dari Tuhan, maka mereka seperti meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Lebih tegas lagi di 25 bagian B, ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Ayat ini kembali menegaskan betapa urgennya, betapa pentingnya memiliki hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan membekali kita, menyempurnakan pengenalan kita akan Tuhan. Ketika di minggu-minggu Epifanias, setelah Epifanias, Tuhan telah menyatakan dirinya melalui karyanya, perbuatannya. Semari kita berkemas untuk memasuki minggu-minggu Pasion. Itu artinya Bapak Ibu, dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, kita mencoba memberikan pembekalan kepada diri kita agar kita juga memaknai hidup ini secara benar. Penderitaan bukan sebuah kegagalan, tetapi orang yang boleh mengalahkan penderitaan, dialah orang yang berhikmat. Dia orang yang berhasil. Dia orang yang boleh menikmati hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini mau mengatakan kepada kita, mari dengan segala kerendahan hati kita memohon kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan telah mengizinkan kita menjalani tahun ini 29 hari. Masih panjang perjalanan kita Bapak Ibu. 1 tahun ini, mari jalani kehidupan ini dengan hikmat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita boleh menggantungkan cita-cita setinggi-tingginya. Kita boleh menyusun agenda hidup kita. Kita boleh punya dream, kita boleh impian. Tetapi Bapak Ibu ingat, semuanya boleh kita raih, boleh kita miliki, boleh kita nikmati ketika kita memiliki kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, betapa pentingnya kita
menikmati hidup ini secara benar. Mari bersepakat Bapak Ibu, memelihara, memanage, mengelola hidup yang semakin berkualitas. Mari sepakat untuk mengatakan bahwa kebahagiaan kita tidak dijamin oleh kuantitas, tetapi kualitas, yaitu bagaimana kita menyikapi hidup ini secara benar, seturut dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada alasan kita untuk meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan kita untuk meragukan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan hikmat itu. Perjalanan hidup kita sebenarnya merupakan sebuah alasan yang pasti. Tuhan sudah banyak berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari pastikan bahwa kita tidak meraba-raba dalam kegelapan. Kita tidak berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Pastikan Bapak Ibu, kita berjalan di dalam terang, kita berjalan optimis, kita menikmati sukacita secara benar karena kita berada di dalam Tuhan. Kita memiliki kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah berusaha untuk melarikan diri dari persoalan. Jangan pernah takut dengan tantangan. Mari miliki karakter petarung, karakter pejuang. Jauhkan mentalitas kompromistis, jauhkan mentalitas yang safety player, yang oportunis. Tetapi dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, mari miliki karakter petarung. Menjalani tahun 2023 ini hingga menjadi jalan, menjadi tahun yang penuh berkat, penuh sukacita dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada Tuhan. Dan selamat berkarya, selamat menikmati minggu setelah Epifanias, dan selamat mempersiapkan diri memasuki minggu Pasion. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur karena Tuhan telah tibakan kami di minggu terakhir setelah Epifanias, minggu keempat setelah Epifanias ini. Tolong kami Tuhan untuk memastikan bahwa ketika Engkau telah menyatakan dirimu, kami telah mengenal Engkau secara benar. Hingga Tuhan di minggu setelah Epifanias ini, pengenalan yang benar akan keberadaanmu menjadi alasan yang pasti bagi kami, merendahkan diri kami, memohon kekuatan dan hikmat yang daripadamu saja. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh menikmati hari yang indah, hari di mana kami boleh bersekutu dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk menerima, untuk menghayati firman-Mu, dan mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman-Mu. Tidak ada alasan kami Tuhan untuk meragukan bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan dan hikmat. Begitu jelas Tuhan karya-Mu dalam kehidupan kami, di mana kekuatan dan hikmat-Mu sungguh hadir dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu, biarlah semua boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan, hingga di minggu ini Tuhan, kami boleh menyempurnakan pengenalan kami akan Engkau. Dan kami juga dimampukan untuk mempersiapkan diri memasuki minggu Pasion. Ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati semua pelayanan gereja-Mu, berkati jemaat-Mu,
Berkati semua aktivitas pekerjaan jemaat-Mu. Biar Tuhan, kami boleh senantiasa bersyukur, memuji, dan memuliakan nama-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami menjalani kehidupan kami sepanjang tahun ini hanya di dalam tangan pertolongan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.